Hai teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini adalah menentukan nilai A. Di sini kita mencari nilai A pada sebuah soal atau bilangan A pada nilai koefisien dari sebuah soal, yaitu dengan soal A pangkat 4 dikurang 625 sama dengan 0. Maka caranya adalah pertama sekali di sini kita harus mengubah soal ini ataupun di sini kita mencari penjabarannya menjadi sebuah bilangan yang memiliki pangkat 2 agar nanti kita masukkan sesuai dengan sifat dari sebuah perpangkatan, yaitu pangkat 2. Maka caranya adalah di sini kita tuliskan A pangkat 2 ataupun kita jabarkannya teman-teman dalam kurung, kemudian pangkat 2 lagi di luar kurung. Karena kenapa di sini A pangkat 2? Pangkat 2 karena di sini ada sebuah sifat dari sebuah perpangkatan, yaitu jika B pangkat C di luarnya lagi pangkat D, maka itu hasilnya akan sama saja dengan B pangkat C dikali D, ataupun pangkatnya ini dikalikannya teman-teman, karena 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4, ataupun turun dari pangkat A pangkat 4 itu adalah A pangkat 2 pangkat 2. Maka di sini kita ingatkan kepada teman-teman sekalian sifat dari sebuah perpangkatan ini ya teman-teman. Kemudian 625 ini kita jabarkan lagi sesuai dengan A pangkat 4, yaitu kita cari bilangan pangkat 2-nya teman-teman, yaitu 5 pangkat 2 pangkat 2, karena 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4, 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625, kemudian sama dengan 0. Setelah kita memperoleh hasil dari sebuah turunan soal ini menjadi bilangan pangkat 2, maka di sini kita ingatkan kepada teman-teman sekalian sifat dari sebuah perpangkatan, yaitu jika A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, karena ini merupakan bilangan pangkat 2 pangkat 2 dan tandanya ini negatif ataupun kurangnya teman-teman, maka itu hasilnya sama dengan ataupun rumusnya A dikurang B dikali A ditambah B. A dikurang B dikali A tambah B ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan nilainya masing-masing. Nilai A-nya ini adalah A pangkat 2. Tuliskan A sama dengan A pangkat 2 nilai A-nya ya teman-teman, karena di sini kita mau memasukkan rumusnya yaitu A kurang B dikali A ditambah B. Kemudian nilai B-nya ini sama dengan 5 pangkat 2. Ini kita ingatkan ya teman-teman kepada teman-teman sekalian, rumusnya itu adalah A dikurang B dikali A ditambah B dari sifat perpangkatan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Maka di sini kita masukkan A pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 kemudian dikali A pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 0 sesuai dengan rumusnya ini ya teman-teman. Kemudian karena di sini ada lagi yang merupakan sifat dari sebuah perpangkatan, yaitu memiliki pangkat 2, bilangan berpangkat 2 dan tandanya ini adalah kurang. Maka di sini kita masukkan lagi sesuai dengan rumus sifat perpangkatannya. Itu sama saja ya teman-teman, karena di sini bilangannya itu berbeda, maka kita tuliskan kembali bilangan ataupun nilai A-nya ini adalah A besar, kemudian B-nya itu adalah 5. Maka di sini kita masukkan lagi menjadi A dikurang 5 dikali A ditambah 5, karena di sini kita masukkan sesuai dengan rumus dari sifat perpangkatannya ya teman-teman. Kemudian di sini kita kalikan A pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 0, karena sifat dari sebuah perpangkatan pangkat 2 dari bilangan yang memiliki tanda positif ataupun tambah ini tidak ada rumusnya ya teman-teman, yang ada itu adalah kurang ataupun negatif. Kemudian di sini kita masukkan nilainya masing-masing, yaitu di sini kita dahulukannya teman-teman, karena di sini merupakan bilangan atau hasilnya itu lebih panjang, yaitu A ini kita dahulukan terlebih dahulu ya teman-teman dari sebelah kiri. Maka A pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 0. Setelah itu di sini kita selesaikan. A pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25, kemudian sama dengan 0. Selanjutnya A pangkat 2 sama dengan negatif 25, karena positif 25 ini berpindah ruas ke sisi sebelah kanan sama dengan itu tandanya berubah, taruhnya positif menjadi negatif. Kemudian di sini kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, maka perakarannya teman-teman, maka akar dari A pangkat 2 sama dengan akar dari negatif 25.
karena di sini kita masukkan bentuk akar, maka di sini kita buat positif dan negatif. Setelah itu pangkat 2-nya ini habis dan ini akarnya ini pula habis, makanya tertinggal itu adalah A. Maka A sama dengan akar dari negatif 25 ini kita jabarkan lagi ya teman-teman. Ini menjadi akar 25 dikali akar negatif 1. Itu hasilnya akan sama menjadi akar negatif 25. Sini kita masukkan positif dan negatif. Selanjutnya A sama dengan positif negatif. Akar dari 25 ini adalah 5. Kemudian akar negatif 1 ini dilambangkan dengan imaginers. Maka positif negatif 5i dilambangkan dengan huruf I ya teman-teman. Maka nilai A sama dengan 5 imaginers dan ataupun koma saja teman-teman, di negatif 5 imaginers. Selanjutnya kita sini beranjak ke yang di sebelahnya ya teman-teman, yaitu A ditambah 5. A ditambah 5 sama dengan 0. Maka A sama dengan negatif 5. Karena dahulunya positif menjadi negatif karena dia berpindah ruas teman-teman. Selanjutnya terakhir yaitu kita cari yang bagian sebelah kiri, A dikurang 5. Kita tuliskan A dikurang 5 sama dengan 0. Maka A sama dengan positif 5 ataupun 5 dahulunya negatif berpindah ruas menjadi positif. Maka di sini kita kelompokkan nilai A yang telah kita peroleh, yaitu 5 imaginers, negatif 5 imaginers, negatif 5, dan yang terakhir itu positif 5. Di sini kita memperoleh 4 hasil dari bilangan A pada sebuah soal ini ya teman-teman. Maka di sini kita buktikan salah satu dari keempatnya, yaitu kita ambil saja positif 5 ini. Maka di sini kita tuliskan kembali soalnya, yaitu A pangkat 4 dikurang 625 sama dengan 0. Kita masukkan A ini menjadi 5 karena hasil nilai A telah kita peroleh. 5 pangkat 4 dikurang 625 sama dengan 0. 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625, kemudian dikurang 625 sama dengan 0. 625 dikurang 625 itu hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Bilangan sisi kiri dan sisi kanan menunjukkan bilangan yang sama. Maka di sini hasil yang telah kita peroleh itu menunjukkan hasil yang benar. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Kepada teman-teman sekalian, jika ada yang kurang paham ataupun yang kurang mengerti, kepada teman-teman sekalian, jangan lupa bertanya di kolom komentar, ataupun teman-teman sekalian bisa menonton video ini sekali lagi mulai dari awal hingga akhir penyelesaian. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Kepada teman-teman sekalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian dapat mengikuti pertemuan kita yang selanjutnya. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.